Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, pada materi hari ini kita akan melanjutkan tentang materi Al-Quran Hadis. Nah, apa materi yang akan kita bahas hari ini? Mari kita simak baik-baik. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kandungan Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 59, dan Quran Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 64. Jadi, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tajwidnya. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih maksud dan isi dari kandungan kedua surat tersebut. Yang pertama ada Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang mana pada ayat tersebut menjelaskan agar manusia dapat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada ulul amri atau pemimpin kita. Pada ayat ini menjelaskan agar manusia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulul amri atau pemimpin kita. Ketaatan ini bersifat mutlak. Kenapa? Karena orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena tidak ada satupun perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan perintah Allah, dan taat kepada Allah berarti mengikuti ajaran Al-Qur'an, sedangkan taat kepada Rasulullah berarti dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana orang yang beriman, kita wajib beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah dari Allah. Ketaatan kepada ulil amri yaitu adalah ketaatan baik kepada pemerintahan maupun kepada para ulama. Taat kepada pemimpin hendaknya dibingkai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketaatan pada mereka tidaklah boleh bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang menjadi larangannya. Apabila seorang pemimpin memerintahkan kita untuk berbuat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, seperti berbuat maksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh untuk mentaatinya dan menurutinya. Nah, untuk menyempurnakan amanat pada ayat ini, maka kita sebagai muslim wajib mentaati perintah Allah dengan mengamalkan Al-Quran dan melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Quran. Muslim seharusnya meyakini bahwa perintah Allah itu memberikan kemaslahatan dan larangan yang dibuat oleh Allah itu agar kita terhindar dari kemudaratan. Ajaran dari Rasulullah SAW hendaknya dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah SAW diberikan tugas untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Muslim yang baik, ia akan mentaati ulil amri atau para pemimpin selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya tidak dibenarkan taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kandungan pada surat berikutnya, yakni pada Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64, di mana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini dapat dijadikan manusia
dalam membedakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah, atau hak dan batil. Al-Quran menjadi tuntunan untuk menuju jalan yang benar dan juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan kepada manusia untuk berperilaku sesuai tuntunan dari Al-Quran. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan kandungan dari Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan pada video ini bisa memberikan pemahaman bagi kalian terkait dengan isi dan kandungan dari Quran Surat An-Nisa dan juga Surat An-Nahl. Semoga juga dengan memahami kandungan kedua surat tersebut, kita bisa termotivasi dan memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.